Hindari laknat dengan bertobat. Refleksi pagi 2285. Apa yang akhirnya terjadi pada guru-guru palsu yang menyesatkan umat Tuhan di zaman dulu? Ini penjelasan Rasul Paulus di 2 Petrus 2 ayat 3b sampai 4. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saudara-saudara, para guru palsu di jemaat Tuhan akhirnya dihukum Tuhan karena mereka menyesatkan umatnya melalui ajaran firman yang tidak benar demi keuntungan pribadi. Penyesatan umat Tuhan haruslah dihindari. Saudara-saudara, tidak hanya di jemaat zaman dulu, di jemaat Tuhan di masa kini pun guru-guru palsu bisa saja tetap berkeliaran demi memperkaya diri atau demi menang dalam kontestasi politik. Seseorang menjadi guru palsu yang tidak lagi menyampaikan maksud firman Tuhan yang sesungguhnya. Tindakan penyesatan umat Tuhan ini jelas mendatangkan murka dan hukuman Tuhan. Ini tidak selayaknya lah dilakukan, apalagi oleh seorang pelayan firman. Oleh sebab itu, hai guru-guru palsu yang memanipulasi firman demi kepentingan pribadi, bertobatlah selagi sempat, karena hukuman Tuhan telah lama tersedia jika terus mengeraskan hati. Bila bertobat, ada berkat dan bukan laknat. Mengajar dengan benar. Refleksi pagi 2286. Apa yang diingatkan Rasul Petrus kepada jemaat tentang guru-guru palsu di jemaat waktu dulu? Mari simak 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara-saudara, kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa dengan melemparkannya ke neraka, Allah juga tidak menyayangkan orang-orang di zaman Nuh yang berbuat dosa seperti halnya guru-guru palsu yang menyesatkan jemaat. Benarlah yang dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Dosa memang mendatangkan hukuman Allah. Saudara-saudara, Kejadian 6 ayat 11 dan 12 menggambarkan keadaan manusia di zaman Nuh di mata Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Allah yang Maha Kudus pasti tidak berkenan akan kejahatan manusia, karena dosa pastilah mendatangkan hukuman Allah. Inilah kebenaran hakiki yang harus disadari oleh setiap orang. Oleh karena itu, bagi para pengajar jemaat, ajarkanlah firman dengan benar, dengan hati nurani yang bersih. Hindarilah segala motivasi yang tidak murni. Ingatlah bahwa di dalam pertobatan, Allah akan memberikan anugerah pengampunannya.
dalam kebenaran. Refleksi pagi 2287. Peringatan keras apa yang disampaikan Rasul Petrus untuk guru-guru palsu yang menyelewengkan firman-Nya? Mari lihat 2 Petrus 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Saudara-saudara, di Kejadian 19 diceritakanlah bagaimana Allah memusnahkan Sodom dan Gomora akibat dosa-dosa mereka yang besar, seperti yang diungkapkan Allah di Kejadian 18 ayat 20. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Dosa memang mendatangkan hukuman Allah. Saudara-saudara, apa yang telah terjadi di Sodom dan Gomora memang harus menjadi peringatan bagi para guru palsu yang suka menyelewengkan firman-Nya akan hukuman Allah. Peringatan keras ini haruslah dicamkan oleh setiap orang yang telah dipanggil untuk mengajar jemaat untuk tidak menyelewengkan umat Tuhan demi keuntungan sendiri dengan berbagai cerita isapan jempol yang menyesatkan. Sikap Imam Ezra di Ezra 7 ayat 10 haruslah diteladani. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Karena itu, wahai pengajar firman, jadilah guru dalam kebenaran bagi segenap umat Tuhan.